36 itu sendiri udah dari 2013. Saya di 36 lebih kurang udah 7 tahun. Jadi dulu aku harus ninggalin keluarga untuk keluar kota belajar kopi. Jadi untuk buktiin keseriusan gue tato nih satu pisau ini. Saya bersyukur sih, saya mempunyai tim yang solid. Membuat kopi enak itu gampang, tapi untuk konsisten kasih kopi yang enak ke customer itu susah. Nama saya Alwin Johan, saya Managing Director di 36. Nama saya Milen, saya sini sebagai head chefnya 36. Halo, saya Calvin sebagai Coffee Director di sini. Saya join di 36 itu tahun 2015. Kalau di 36 sih kurang lebih 5 tahun gitu lah. Terus terang background dari anggota saya semua nggak ada yang basic memasak atau sekolah memasak atau apa-apa gitu. Namanya 36 itu simple, karena dari nomor rumah saja. Gitu. Awal mulanya sih lebih ke nggak di planning ya, boleh dibilang. Jadi di 36 sendiri tahun 2015 itu mereka nggak ada yang manage. Di 36 ini kita lagi nyari yang orang yang bisa ngurusin gitu. Lu kan di background F&B, lu mau coba nggak gitu. Awalnya saya sih kayak mau nggak ya, karena dari background saya sendiri kan tuh saya tamatan dari chef dan backgroundnya di kitchen, bukan di manajemen satu cafe atau restoran. Jadi saya rasa ya why not, suatu kesempatan yang bisa dicoba dan nggak disia-siakan. Dari segi lokasi udah oke, dari segi tempat, desain semua menurut saya udah oke. Awal tahun 2016 kebetulan kita renovasi, jadi itu menurut saya turning point-nya di sana. Ibaratnya kayak new 36 gitu. Dan saya bersyukur sih, saya mempunyai tim yang solid. Saya bisa ketemu Milen, saya bisa ketemu Calvin. Mereka itu cukup sangat membantu sebenarnya. Dan benar-benar bisa sepahaman dengan apa yang kita mau cari soal konsistensi, soal kualitas makanan. Dan puji Tuhan ya kita masih konsisten ya. Mungkin ya pasti namanya perjalanan bisnis itu ada up and down. Tapi so far sih kita bisa mengatasi semuanya dengan baik, bisa upgrade terus lah. Gitu. Gue ini sebenarnya udah lulus kuliah di bidang manajemen dulu. Sebelum menemukan passion saya di sini, jadi saya udah lulus kuliah di salah satu universitas di Medan, manajemen. Habis itu pas zamannya MasterChef Australia mulai booming, di situ saya coba mulai tertarik. Tapi kalau dipikir-pikir memang kalau dari kecil tontonan saya udah masak-masak sebenarnya dulu pas zamannya Rudy siapa yang di TV udah mulai masak. Jadi saya coba minta untuk ambil kursus di Jakarta. Dan itu ada struggle sedikit dari pihak keluarga, tidak ada yang setuju. Tapi saya memaksa, gue bilang gue tetap harus pergi sih, gue harus belajar, gue pengen belajar. Orang dulu, apalagi mungkin yang di Medan, pas zamannya itu jarang sekali gitu loh nampak istilahnya kayak kita orang Chinese itu masuk dunia dapur kan pengennya anaknya itu berbisnis lah atau kerja apa di bank lah atau di apa kan. Tiba-tiba nih pengen masak, which is ibu gua dulu juga baker, dia buat kue di rumah kan. Jadi mungkin dia tahu dukanya gimana lah, susahnya gitu, panasnya dapur, panasnya oven. Mungkin dia nggak mau anaknya ngerasain gitu kan. Tapi ya di situ ya saya udah suka juga kan, udah pengen banget. Beneran, pas itu beneran nggak dikasih. Pas gua bilang gua pengen belajar di Jakarta, beneran nggak usah, nggak boleh. Ya udah gua bilang kalau memang nggak boleh nggak apa-apa. Gua pakai duit gue sendiri, gue pergi. Gue tetap harus pergi, gue bilang. Gue mau belajar. Karena gue doyan. Jadi untuk buktiin keseriusan gue tato nih satu pisau ini. Dulu gue jalan kemana-mana, gue bawa pisau. Gue jalan kemana-mana, orang-orang nengok gue bawa pisau gitu loh. Habis itu gue ke Jakarta. Di sana saya ambil program basic. Di sana saya belajar motong, belajar basic saus dari Western.
Balik Medan sambilan cari kerjaan. Saya melamar di beberapa tempat, kafe-kafe terkenal di Medan pada saat itu, sambil hotel. Tapi tidak ada yang mau, mungkin karena nggak ada pengalaman ya. Nggak laku kita. Dulu Hotel Tiara masih ada. Saya magang di sana selama 3 bulan. Sempat dapat kerjaan di Jakarta. Ditawari jadi floor manager sebenarnya pertama. Tapi saya nggak mau, saya bilang saya tertariknya di masak. Gua minta gua mau masuk ke kitchen aja. Tapi dijelasin ya, kalau lu di kitchen ya salary gini ya itu nggak masalah lah, gua bilang. Gua tertariknya di masak. Nah, habis itu pas mau berangkat, disitulah saya ada panggilan di sini, 36. Which is gua belum ada apa-apa ya, gua masih belum bisa apa-apa, cuma basic doang. Gua tes food sini dan mereka menawarin gitu, mau coba dulu nggak di sini sebelum kamu mau ke Jakarta, coba dulu nggak. Nah disitulah awal mulanya gua bergabung dengan 36. Mengelola SDM itu salah satu yang paling susah gitu. Kemudian ada beberapa anggota seperti kayak Putri, Oji, itu core membernya dari 36 gitu loh. Jadi yang saya tanamkan itu lebih ke kalian jujur dan mempunyai rasa kepemilikan. Saya rasa di F&B maupun di bisnis lain ya, anggota membernya itu mempunyai rasa kepemilikan, mereka bisa loyal dengan sendirinya. Tapi di balik semua itu pasti kita bahas soal jenjang karir mereka itu seperti apa gitu loh. Tiap tahun mereka itu ada progres, baik dalam segi karirnya, finansial maupun itu hal yang lain gitu loh. Dari segi pengalaman dan pengetahuan juga. Seperti ada beberapa staff dari Milan juga kita ikutkan ke kompetisi, dari Kelvin di bar, di coffee, kita juga ikutkan di kompetisi untuk mereka mempunyai pengalaman di luar tuh seperti apa, compete dengan yang lain, belajar dari yang lain. Terus terang background dari anggota saya semua nggak ada yang basic memasak atau sekolah memasak atau apa-apa gitu. Jadi untuk ngajarinnya agak ribet, gak dipungkiri agak ribet karena kita pernah kursus kan, jadi ada istilah-istilah tertentu yang kadang kita terbiasa pakai, mereka tidak ngerti. Jadi kita harus adjust lagi, cari cara lain gimana. Baru kayak kita yang masak, kita ada moodnya, ada apanya kan. Jadi agak susah aja di sana sih, kalau menurut gua struggle-nya. Kebetulan aku juga jumpa anggota-anggota gue yang mau belajar lah dan tertarik lah di bidang ini. Jadi gue ajarin basic yang gue tahu. Jadi kita sekarang sering sharing. Cara masak ini banyak banget. Jadi basically kita sesuaikan dengan kondisi di lapangan. Biasanya pun saya ada kasih kebebasan sih sama mereka. Kayak kadang gue kasih suruh masak sesuatu, jadi mereka belajar. Bangga lah ya, dari dulu yang ditentang keluarga, akhirnya saya bisa buktikan gitu loh bahwa jalan ini gak jelek-jelek amat, bisa juga gitu loh ya kan, sampai sinilah. Kalau untuk anggota semua 36 ya, dari kita lihat dari dulunya sepi, which is pas dulu sepi kayak malam beneran sepi gitu loh, sampai satu tiket aja keluar itu satu kitchen tuh semangat banget untuk masak. Padahal yang masuk cuma orderannya cuma kentang goreng gitu loh. jadi itu lucunya, kita duduk dulu masih ada di belakang ya. Dulu ada belakang, kita bisa duduk sana. Semua kita ngumpul di sana lah. Seru. Kalau diingatnya seru sih. Ya dari agak nggak gitu rame sampai sekarang yang lumayan trafficnya, itu kebanggaan tersendiri sih. Dan anggota juga sekarang udah mulai bisa dilepas. Jadi bisa coba hal-hal baru, fokus. Seperti sekarang gue lagi coba buat roti kan, buat sourdough. Gue senang aja sih di sini. Bisa coba apapun yang tiba-tiba lagi ngetren, bisa coba gue makan, coba masak. Kalau di roastery itu dari dulu sebenarnya udah ada, cuma mungkin nggak terlalu terhandle dan nggak ada yang bisa fokusin di sana. Seiring waktu kita berjalan, kita juga perbaharui roastery kita.
Dimana kita coba rebranding dari segi nama, makanya kita namakan Estate Roastery karena kita di under satu estate ya, satu rumah. Jadi asal mula nama roastery itu dari sana. Kita tempatkan orang-orang yang tepat juga seperti Kelvin, ngerti dan paham soal kopi dan detailnya soal kopi itu seperti apa. Ada Billy. Awalnya itu aku mulai di dunia kopi itu di 2012-2013. Di saat itu Medan belum ada coffee shop. Jadi aku harus ke luar kota untuk cari pengalaman. Jadi dulu aku harus ninggalin keluarga untuk keluar kota belajar kopi. 5 tahun lebih juga kayaknya sih. Jadi jatuh bangunnya kayak gitu, harus ngekos sendiri. Pernah juga di luar kota itu jalan kaki pergi kerja. Jadi itu kira-kira satu arahnya itu 4 km. Terus tiap habis bulan habis gaji. Kenapa? Karena aku selalu pakai duit itu untuk belajar lagi. Jadi untuk beli buku, minum kopi. Aku juga kerja ke tempat lain tuh gak lama. Jadi kerja 1 tahun cabut, kerja 1 tahun cabut. Jadi dulu aku banyak dicap, mereka bilangnya sih kutu loncat. Tapi kalau dari pribadi aku untuk cari pengalaman sih gitu. Walaupun dengan 1 tahun kerja cabut itu gajiku ya tetap gitu-gitu aja. Karena kerja gak lama cabut, kerja gak lama cabut. Tapi kalau menurutku punya skill gak punya experience itu tetap kurang sih. Jadi kalau bisa skill sama experience itu sama banyak. Karena kalau kita punya skill bagus, aku rasa satu hari pasti ada anak muda yang punya skill lebih bagus daripada aku. Jadi gimana aku mengimbangi itu ya dengan experience yang banyak. Nah, waktu udah beberapa tahun di luar kota, pas baliknya itu diajakin untuk join ke 36. Jadi setelah diajakin join ke 36, 1 tahun kemudian tuh aku keluar lagi. Karena dapat tawaran dari luar negeri, jadi aku pengen dapat experience itu, terus aku ke luar negeri. Nah, habis itu balik lagi, aku pindah ke Bali. Habis pulang dari Bali, baru diajakin join lagi di sini. Jadi keluar masuk sih gitu. Bisa dibilang kan aku anak cowok satu-satunya. Jadi pada akhirnya aku harus balik ke kampung halaman sih. Jadi dari awal kita masih pakai mesin kopi yang itu manual punya sih. Awal pakai mesin itu, setelah berapa lama baru kita ganti yang lebih bagus. Habis itu baru kita mulai pelan-pelan gimana fokus ke roastery-nya. Cuma kadang ada yang bertanya, kenapa sih harus ada 3 mesin roasting? Jadi tiap mesin roasting kita punya penggunaan yang berbeda-beda. Jadi yang untuk kecil kita biasa pakai untuk sampel, yang 800 gram kita biasa pakai untuk ngeroasting single origin, sedangkan yang 15 kilo Gisen kita pakai untuk ngeroasting espresso. Kalau gua pengennya anggota gua misalnya pun nggak kerja di sini lagi atau ada tempat lain yang lebih bagus, gua sih pengen. Maksudnya bukan arti kita nggak mau maki mereka ya, maksudnya mereka juga pengen explore, nggak harus mati di satu tempat. Jadi makanya gua pengen mereka keluar itu benar-benar bisa gitu loh, benar-benar ada isinya gitu. Tapi gua kalau dunia kitchen gua sih pengen anggota gua bisa semua sih. Keluar mereka jadi sesuatu lah. Walaupun nggak di sini, mereka keluar jadi sesuatu lah. Bahagia ya bisa lihat 36 tuh selalu bertumbuh, selalu growing dari tahun ke tahun. Saya bukan bahas dari segi penjualan atau gimana, tapi dari segi tim saya juga bisa melihat pribadi mereka itu semua selalu belajar hal baru gitu. Dan makin lama itu makin, saya boleh dibilang makin solid.
anggota-anggota yang loyal itu juga bertambah. Kopi yang diminum itu sebisa mungkin tetap konsisten rasanya gitu. Karena kalau menurut aku membuat kopi enak itu gampang. Tapi untuk konsisten kasih kopi yang enak ke customer itu susah. Mungkin bagi orang lain agak menjijikkan sekali. Biasanya kalau makanan yang sampai meja customer balik setengah aja gua makan tuh. Gua pengen tahu kenapa mereka nggak habiskan. Keluar 5, 4 balik dengan setengah, tadi ada masalah bagi gua. Dan gua harus tahu itu apa. Maksudnya apa yang nggak disukai customer itu. Jadi ya challenging sekali sih, tapi ya tetap customer kita lah, kita jaga customer lah. Menurut aku harus ada passion sih. Kalau nggak ada passion itu menurut aku susah sih untuk berkembang. Pekerjaan ini kayak puzzle. Jadi kalau lu udah start mulai menempatkan puzzle ini, lu harus kerjain sampai selesai. Lu nggak bisa susun beberapa puzzle terus udah gua give up. The whole picture nggak bakal selesai sih. Gitu. Sejak kecil saya selalu diajarin orang tua tuh untuk selalu mau belajar. Jangan pernah takut gagal sih. Dari kecil saya selalu dikasih tahu gagal tuh nggak apa-apa, yang penting selalu mau belajar, selalu mau ada progres. Ketika kita mau selalu belajar, itu menurut saya nggak akan gagal. Boleh dibilang kadang kita udah di suatu posisi, kita itu rasanya udah puas, udah cukup. Tapi menurut saya itu titik yang dimana kita harus belajar, baik dari orang yang posisinya lebih di atas kita maupun di bawah kita. Karena saya masuk itu sama sekali dari nol juga. Yang perlu saya tahu tuh ya belajar dari orang-orang sekitar. Bahkan dari waiter, waitress, dari barista, dari milen, saya belajar banyak hal juga. Ketika kita, yang penting ada niat dulu. Ada niat belajar, percaya prosesnya, dan hasilnya akan kelihatan. Sebenarnya main cerita kan complicated kan wajib Di keluar mas cerita aja. Memang itu yang malang itu saya. Jadi kan mereka 5 tahun. Tapi sebenarnya lebih dari itu. Nih, Pak Abo nih, ya jadi chef. Udah bosen. Oh, udah bosen ya? Aku pegang ini sekarang. Oh, pegang. Masak apa kamu? Mau masak mau bunuh orang, Pak?